Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang paket delivery proses yang berikutnya, yaitu bagaimana cara router bekerja dan bagaimana kirim-kiriman datanya. Kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya how switch work. Jadi kalau switch bekerja, dia tidak tahu mau lempar kemana di broadcast. Ya, selama ada switch yang lain, ya, dia akan broadcast. Switch yang lain punya temennya lagi, akan di broadcast lagi. Switch-nya connect ke asal, ya akan di broadcast lagi. Ya kita punya broadcast domain. Nanti ada teknologi yang namanya spanning tree protocol untuk mencegah broadcast looping ini terjadi. But we save it to another lesson. Oke, sekarang kita bahas lagi. Ketika PCA mau ping, ya, ketika PCA mau ping ke server, dia kan ketiknya ping 172.16.1.1, gitu kan? Dia taruh ARP, ya, dia tahu melempar lewat mana dari switch, diantarakanlah kata switch itu ke router katanya. Oke, dia ke router. Nah, apa yang akan ada di router? Router punya IP table. Kita akan coba satu share lagi. Ya, ini contohnya. Misal, saya punya ping mau ke 172.16.1.1. Nah, router mau lempar lewat mana? Nah, ketika router mau ping ke atau mau mengantarkan paket ke 172.16.1.1, dia akan cek yang namanya supernet. Nah, kalau bahasa kitanya itu parent root. Ya. Apa itu supernet? Supernet atau parent root. Supernet itu kebalikan dari subnetwork. Ya, jadi kita punya kelas A, kelas B, kelas C, dipecah-pecah lagi jadi slash 23 atau slash 25, slash 27 gitu kan. Nah, supernet itu adalah network asalnya gitu kan. Nah, dia akan lihat ada supernetnya nggak di sini. Supernetnya 172.16 itu ada di 172 ya di sini. Nah, dia akan look up dulu ada nggak nih folder 172.000. Nah, kalau kita lihat di sini ya 172.000 itu ada dua nih di sini. Ya, biasanya kalau di Cisco IOS yang lama ini ada foldernya sendiri, ini agak menjorok ke belakang. Ya, ada spasinya gitu, nggak lurus seperti ini. Nah, ketika kita punya 172.16.1.1, dia akan ngecek dulu subnetnya ada di mana. Ya, oh ternyata di 172. Nah, ketika dia sudah selesai, dia akan lihat nih exact match-nya ada nggak di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ya 172.16.1.1 itu tidak ada sama sekali. Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Nah, kalau begitu gimana? Ya, dia akan ngecek selanjutnya ada nggak 172.16.1.0. Ya, kalau satu-satunya nggak ada, dia akan coba 172.16.1.0 nih. 172.16.1.0 nya ada nih. Nah, ini ada nih 172.16. Nah, dia akan coba lempar lewat sini. Kalau misalnya ini nggak ada, dia akan coba ada nggak 172.16.0.0-nya. Nah, dia akan lihat yang ini nanti. Kalau ini nggak ada juga, coba dia lihat 172.0.0.0-nya. Jadi prinsip kerja router dalam mencari routing table terus harus lempar ke port yang mana, dia akan melihat exact root-nya. Ya. Kalau nggak ada, baru dia lihat ada nggak supernetnya, ada nggak supernetnya, ada nggak supernet, ada nggak rute di atasnya, sumarisasinya. Nah, dia akan lihat itu. Ya, tapi yang pertama dilihat adalah exact match-nya. Tentunya exact match ini ada di parent root atau di supernet mana. Ya. Nah, kita lihat di sini dia punya 172.16.1.0.
Lempar lewat mana? Oh, ternyata lempar lewat 192.168.10.2. Nah, router akan nyari lagi. Ini disebut dengan recursive lookup. Gitu kan, recursive lookup. 192.168.10.2 ini ada nggak di sini? Dicari semua. 192.168.10.2 itu nggak ada. Ya. 10.0-nya ada. Nah, di sini. Ya. 192.168.10.0. Nah, 192.168.10.0 lempar lewat mana? Barulah gigabit 01. Makanya di sini kita punya langsung nih. Ini hasil kalkulasinya. Ya. Padahal kalau kita pikir-pikir langsung aja 172.16.10 ya udah lempar ke gigabit 01 aja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Nah, ini adalah fitur recursive lookup-nya. Ada nggak teknologi untuk mempercepat itu? Ada. Namanya Cisco Express Forwarding. Tapi we save it to another lesson. Ya, tapi intinya adalah kita belajar dulu routing konsep. Oke. Nah, kalau memang tidak ada semua 172.16.00 ya 172.000-nya tidak ada, apa yang terjadi? Drop. Masih ingat ini ya? Router akan drop paket kecuali dia punya gateway of last resort. Kalau ada ini, nanti kalau ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok, semua nggak cocok, dia akan lempar ke yang paling bawah. Pokoknya paket apapun itu, lempar aja ke 10.111. Nah, 10.111 di mana? Nyari lagi dia. 10.111 itu ini nggak cocok. Dia akan cek ke yang atas. 10.110 ini ada di gigabit 00. Jadi kalau saya nggak tahu mau lempar lewat mana, lemparlah ke gigabit 00. Nah, itu adalah cara router lookup mencari port mana yang cocok untuk diantarkan paketnya, untuk mengantarkan paketnya. Ya. Sama sebenarnya seperti PC. PC juga sama seperti router. Saya akan coba sharing. Ya. Nah, dia juga punya gitu kan routing table-nya. Kalau di Cisco kita punya command namanya show IP route. Kalau di PC Windows terutama root print. Ya, kita punya macam-macam root print. Nah, masalahnya kalau router itu biasanya minimum punya 2 port. Port buat ke LAN, port buat ke WAN. Makanya kita lihat di sini ya, ada beberapa port. Ada beberapa port, ada port gigabit 00, ya ini buat ke network internal misalnya, ada gigabit 01, ya buat ke eksternal misalnya. Nah, jadi ada yang ke LAN, ada yang ke WAN. Sedangkan komputer, seperti yang kita tahu, portnya cuma satu, gitu kan. Cuma punya satu jalan keluar. Artinya ini tidak perlu ada. Yang perlu ada hanya default route-nya aja. Makanya kita kenal di sini. Ada default route-nya. Nah, ini default route-nya di sini. Jadi kita nggak perlu lagi cek, kecuali PC kita, server kita disetting untuk melakukan hal yang lain. Jadi kita bisa tambahin ya di sini kita bisa tambahin root add. Nah, gitu kan. Hanya saja ini harus pakai command prompt yang run as administrator. Ya. Artinya kita bisa nambahin, oh kalau mau ke Google pakai WiFi, oh kalau mau ke Yahoo pakai port biasa, gitu kan. Nah itu bisa, cuman terlalu repot. Ya. Rata-rata kita nggak pengen begitu, kita pakainya modem atau pakainya router. Oke. Nah, ketika PC ya kirim data ya diantarkan ke router, router akan melihat, oh punya nggak dia jalan ke 172 ini? Lah, kalau dia punya, dia akan antar. Kalau enggak, ya enggak bisa diantar alias di drop. Anggaplah dia punya. Apa sih informasi yang terjadi di dalamnya?
Oke, jadi ketika PC mau kirim data, PC akan membuat satu enkapsulasi. Ya. Data, ya. Nah, kita enkapsulasi seperti ini. Pertama, data ini yang berbentuk bit, itu kan 0101, akan dienkapsulasi, dibungkus dengan layer 2 informasi. Ya, apa itu MAC address? Nah, sumber MAC address-nya siapa? Destination MAC address-nya siapa? MAC address-nya siapa? Source-nya siapa? Kalau ini dikirimnya dari PC A, itu kan, dikirim nih, paketnya dikirim. Nah, source MAC address-nya adalah komputer pengirim itu sendiri. Nah, seperti itu. Mau dikirim ke server. Apakah MAC address server? Bukan. Ya. Untuk bisa ke server, ke IP-nya server, kita pakai kendaraannya siapa? Apakah kendaraannya switch, nomor angkotnya yaitu AC? Bukan. Switch hanya mengantarkan paket bridging aja. Makanya kadang-kadang switch disebut juga bridge. Ya, hanya mengantarkan paket untuk LAN. Yang bisa mengantarkan paket ke server adalah router. Nah, router minimum punya 2 port. Masing-masing portnya ada MAC address. Nah, berarti switch ini nggak perlu dihiraukan lah, kita bisa cuekin aja. Berarti destination-nya untuk bisa ke 172.16 itu pakai MAC address-nya AD. Nah, bit yang sudah dienkapsulasi dengan MAC address disebut dengan frame. Jadi bit sama frame. Nah, frame ini akan dienkapsulasi lagi. Dari mana mau kemana tujuannya. Dari Jakarta mau ke Bandung. Nah, source IP-nya adalah 10.1.1.1. Berarti di sini kita ketik 10.1.1.1. Destination-nya ke ya sini. Ke 172.16.1.1. Nah, frame yang sudah dikasih informasi IP disebut dengan paket. Nah, nanti mau ditanya, mau pakai port apa? Pakai port 80, apa hanya sekedar ping, atau apa? Kalau kita punya informasi port di sini, yang mana port itu masih ingat di layer 4, nah paket yang sudah dienkapsulasi dengan layer 4-nya disebut dengan segmen. Nah, bit, frame, paket, segmen ini istilah network yang dinamakan PDU, Protocol Data Unit. Jadi apa PDU layer 3? Maksudnya PDU itu apa? Apa istilahnya suatu MAC address yang sudah ada IP-nya atau sudah ada informasi IP-nya, itu namanya PDU gitu. Apa istilahnya suatu data yang sudah ada informasi MAC address yang itu namanya frame. Nah, disingkatnya apa PDU-nya layer 2, apa PDU-nya layer 3, protokol data unit. Nah, saya coba erase lagi, saya coba clear. Tadi paketnya dari komputer. Sekarang, oh dia tahu nih, MAC address-nya adalah AD. Ya udah dikirimkan ke AD demi ke 172 karena yang bisa nganterin adalah router dengan MAC address-nya AD. Berarti paketnya ada di sini sekarang. Ya, ini nggak ada, paketnya sudah menuju ke sini. Ya. Nah, di router akan dilihat lagi
data ini. Kan dilihat lagi data ini. MAC address-nya, source-nya siapa, MAC address-nya mau kemana destinasi. Nah, kita lihat di sini MAC address-nya ya untuk bisa ngirim paketnya si A ke server, berarti router ini harus ngirim ke tetangganya ini supaya bisa nyampe ke server. Nah, tetangganya siapa? B. Berarti dia akan kirim pakai MAC address-nya dia yang ke sana, BA, tujuannya ke BB. Nah, IP-nya bagaimana? Nah, IP-nya tetap sama. Ya, IP-nya 10.1.1.1. Karena tujuannya dan pengirimnya sama dari IP 10.1.1.1 mau ke 172.16. Nah, kalau paket ini sudah diantarkan ke BB, nanti berubah lagi nih. Kalau sudah di BB di sini, si R2 akan nanya, yang bisa nganterin ke 172.16.1.1 adalah CC. Karena sudah masuk ke sini, ya ke sini sekarang dia MAC address-nya adalah CC. Mau kemana? Ya langsung ke CA. Tahu dari mana CA? Informasi yang diterima dari switch-nya. C. Nah, IP-nya gimana? IP-nya nggak ganti. Orang nanti supaya si server tahu yang ngirim adalah 10.1.1.1. Mau ke dia. Oh, kata si server mau ke saya. Kita tinggal replay lagi. Nah, kalau replay baru ini dibalik. Dari source-nya 172 mau ke 10.1.1.1. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya IP address itu dari paket delivery-nya nggak akan berubah. MAC address itu berubah-berubah. Sama kayak kita ngomong, saya mau dari Jakarta mau ke Bandung. Ya, untuk ke Bandung, kita naik Damri dulu, habis naik Damri naik pesawat atau naik kereta, habis naik kereta naik angkot. Itu berubah-berubah sampai tujuan kita. Kapan layer 3 informasi ini berubah? Tadi kan dibilangnya nggak berubah. Berubahnya kalau kita pakai yang namanya NAT, Network Address Translation. Oke, kira-kira begitu. Jadi besok kita akan coba membahas basic routing protocol, switching technology, dan what goes beyond that. Oke, stay tuned.